Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel Ilham Yaskin, youtuber paling nganu. Kembali tidak pesan-pesan saya ingatkan kepada diri saya sendiri, kemudian ke teman-teman semua, untuk memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ngopi kalau ada kopi teman-teman, kalau nggak ada ya bersyukurlah dengan apa yang ada. Oke, kita akan unboxing sebuah alat oprek ya. Ini alat oprek. Apa? Kita buka, yang penting ini masih utuh, sebagai saksi saja teman-teman semua, masih utuh ya. Oke, dan seperti ini Tara 20 volt 5 sel, sesuai dengan pesanan saya. Itu alat apa Mas? Ya, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Ini merupakan baterai dari sebuah bor baterai, dimana bor baterai tersebut biasa saya gunakan untuk ngoprek teman-teman. Kirain alat apa Mas Ilham ya? Emang alat seperti ini, urgen ini walaupun seperti ini, karena salah satu baterai saya sudah rusak. Saya ganti pakai baterai laptop itu, saya pasangkan, saya ganti yang baru, bongkar, saya pasang, ganti yang baru. Ternyata cuma awet seminggu, saya pasang lagi, awet lagi cuma seminggu, sampai 3 kali. Akhirnya saya capek sendiri kan. Nah, saya belikan yang baru saja, dan kita coba. Mantap. Jadi setiap tukang oprek, menurut saya, apalagi tukang oprek uklik, itu wajib punya alat seperti ini. Menurut saya loh teman-teman, wajib ya, karena ini bisa dibawa kemana-mana, mudah, dan terbukti awet teman-teman. Ini sejak 18 September 2022 loh ini. Sekarang sudah 2026, hampir 4 tahun ya, masih bagus. Paling yang sering kena adalah bagian motornya ini, motor DC-nya ini yang sering kena. Itu pun bukan langsung motor DC-nya, kalau motor DC-nya cuma berapa ratus ribu. Yang sering kena adalah bagian arangnya itu teman-teman, koneksinya, arangnya itu ya, cuma berapa perak itu juga. Jadi memang sangat penting. Untuk apa saja Mas Ilham seperti ini ya? Untuk lapping, untuk tuning, untuk croning. Lappingnya emang nggak ditarik Mas Ilham, nggak pakai amplas kemudian ditarik. Hari gini main tarik Chris, semongko, jangan ditarik teman-teman. Kalau ditarik nanti tebal tipis, alur larasnya itu tebal tipis. Kalau sudah tebal tipis, itu nanti hasilnya dijamin ngacak. Sekali lagi saya tegaskan, dijamin ngacak. Kok tahu Mas Ilham? Ya tahu, karena saya pernah mencoba, ternyata hasilnya ngacak. Bagusan yang pakai diputar seperti ini. Bentar saya perlihatkan. Nah ini kemarin bau lagi baru buat ngeleping salah satu unit subscriber juga, dan alhamdulillah sudah bagus hasilnya seperti ini teman-teman. Dan kembali saya sharingkan, saya bagikan sedikit tips. Kemarin ada yang mempraktikkan cara seperti ini, akan tetapi hasilnya gagal karena ternyata usut punya usut. Setelah yang gagal ini WA ke saya, dia memakai amplasnya ini bukan amplas yang bahan kain ya, tapi yang amplas kertas itu loh. Terus yang kasar, ya udah jadinya bukan tebal tipis tapi ngelumbang. Nah ini juga bikin gagal. Jadi yang harus kita lakukan adalah ini, diperhatikan amplasnya yang lembut, yang bahan kain seperti ini kan, bahan kain tuh. Ini dikupas bisa kok teman-teman. Saya teteskan lem sedikit ya, dikupas. Terus ini itu ada coakan di sini, bisa diperhatikan di konten sebelumnya. Saya perlihatkan bagaimana cara nyuaknya, sudah saya jelaskan secara detail, dan cara ngeroningnya juga sudah. Nah kok nggak pakai acara ditarik, karena ya nanti tebal tipis teman-teman. Taruhlah ini
laras taruhlah ya, kemudian pakai potongan-potongan apa itu, amplas. Nah kemudian dimasukkan ke benang terus ditarik seperti ini kan. Nah ini ditarik seperti ini, itu bikin tebal tipis. Kenapa? Karena terkadang kita nggak perhatikan di bagian sini nih, pas masuk ke sini terus ditarik ke sana, masuk lagi posisi seperti ini, tarik lagi ke sana, masuk lagi seperti ini posisinya, keluar, masuk lagi ke sini, tarik lagi ke sana. Nah itu yang bagian ke atas cuman ini saja teman-teman, cuman satu sisi saja, sehingga sisi yang lain ini nggak kena amplas, nggak kena penghalusan untuk wrappingnya, menimbulkan tebal tipis. Ada yang sudah cekung, ada yang belum. Akhirnya bukan bentuk lingkaran lagi, akan tetapi bentuk elips. Kalau seperti itu jadinya, dijamin ngacak. Kenapa ngacak? Karena bentuknya mimis sendiri sudah tidak simetris begitu teman-teman. Ada yang roknya tebal, ada yang tipis ya. Kalau dilepaskan dari laras kayak babi ngepet lah, oleng begitu teman-teman ya, kesana ke sini, kesana ke sini, kesana ke sini, dikit-dikit oleng, dikit-dikit oleng, oleng kok dikit-dikit. Seperti itu, karena memang pakai caranya itu ditarik seperti ini. Saya itu sambil tertawa karena ingat aja itu, ingat teman yang di sini ngeroning lagi, maaf, apa, ngelepeng laras pakai cara yang ditarik. Terus begitu dia ditarik-tarik terus pakai amplas kan, diperlihatkan ke saya lihat hasilnya wek begitu. Sininya itu tebal sama tipis parah, embel-embel pokoknya. Beda hasilnya dengan yang seperti ini. Kalau seperti ini taruhlah ini pura-puranya ini laras lagi teman-teman, karena laras yang kemarin hasil gagal leping itu sudah dikiloin ya ke tukang rongsok, jadi saya nggak bisa perlihatkan. Nah taruhlah ini amplas begitu, seperti ini, kemudian kan diputar masuk sini. Nah ini hampir semua permukaan di dalamnya kalau diputar kan kena amplas semua rata dari pangkal sampai ujung. Beda sama yang tadi, yang main tarik sis itu tebal tipis. Kemarin juga ada yang berkeluh kesah di komentar, Mas saya ngikuti cara sampean kok jadinya malah ngacak. Sebelumnya lumayan rapat, begitu saya ikuti cara sampean yang pakai acara stainless, dikasih balutan amplas kemudian diputar pakai bor, itu kok malah ngacak begitu. Kemudian langsung saya bilang WA ke saya. Nah akhirnya WA itu orang, Mas tadi ini saya yang salah leping, yang hasilnya ngacak. Oh ya kebetulan begitu kan, sekalian kok bisa ngacak. Terus saya nanya lagi, serius caranya murni seperti saya? Dia lama jawab begitu. Saya ulang lagi, serius masih, kemudian kan caranya persis seperti yang saya tutorkan, pakai putaran itu, nggak ada campuran tarik-tarian. Baru dia ngetik, enggak mas, separuh saya tarik, separuh pakai putaran. Nah itu dia embele, weh kok caranya sampean nggak murni pakai putaran begini tapi main tarik sis itu. Ya resiko tanggung penumpang kan, bukan tanggung supirnya. Penumpangnya nakal, masa supirnya mau ikut tanggung jawab. Itu saja ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.